Benarkah lembaga anti rasuah tamat hanya karena terpilihnya pimpinan baru dan pembahasan revisi Undang-Undang KPK? Atau justru situasi internal KPK saat ini berlebihan? Karena sebenarnya Presiden Joko Widodo ingin memperkuat KPK. Untuk membahasnya sudah hadir di studio anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani. Dan juga akan segera menyusul Ketua KPK periode 2003-2007 Taufikur Rahman Ruki. Saya akan ke Pak Arsul. Pak Arsul, selamat sore. Kita sudah lihat sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pimpinan KPK menyatakan mundur. Alasan yang diungkapkan adalah karena pimpinan yang baru yang terpilih dan juga revisi Undang-Undang KPK. Komentar Anda? Ya, bagi saya kalau mundur itu kan hak seseorang, ya, karena memang di dalam Undang-Undang KPK itu kan secara implied ya tersirat itu juga dimungkinkan karena kan pimpinan KPK berhenti menurut undang-undang kalau meninggal dunia, kemudian tersangkut perkara dan kemudian mengundurkan diri. Artinya memang dimungkinkan. Kita hormatilah hak itu. Persoalannya kemudian adalah apakah pengunduran diri itu langkah yang tepat. Karena juga saya harus sampaikan ketika beliau-beliau itu menjadi Capim KPK 4 tahun yang lalu di DPR, itu menandatangani surat pernyataan. Salah satu bunyi surat pernyataan itu bahwa saya apabila terpilih sebagai pimpinan KPK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh sampai berakhirnya masa jabatan. Oke, meskipun tidak melanggar undang-undang, apakah ini berlebihan? Nah, menurut saya itu tentu kalau alasannya itu tadi karena sebagai bentuk protes terhadap komposisi pimpinan KPK yang akan datang yang baru dipilih oleh DPR, kemudian karena revisi undang-undang, saya kira itu berlebihan. Ya, mestinya itu kita sikapi proporsional. Pimpinan KPK sampai sekarang belum menulis surat misalnya untuk bertemu dengan DPR membahas soal revisi undang-undang yang diusulkan oleh DPR itu. Tapi DPR mengundang nggak untuk audiensi begitu dalam proses revisi undang-undang ini? Revisi undang-undang KPK itu bukan barang yang muncul tiba-tiba 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu ketika kemudian balik membahas itu dan kemudian menjadikan RUU perubahan atas Undang-Undang KPK itu sebagai RUU inisiatif DPR yang kemudian disahkan di rapat paripurna DPR. Itu sesuatu yang sudah kita bahas sejak 2015. Saya ingat ketika ada pimpinan PLT ya di bawah Pak Ruki, waktu itu ada Prof. Indrianto Seno Aji, ya, ada Mas Johan Budi, dan kemudian masih ada yang tetap yaitu Pak Zulkarnain sama Mas Adnan Pandupraja. Itu di suatu rapat dengar pendapat di kalau tidak salah tanggal 16 November 2015, itu DPR bertanya, mengajukan sebuah pertanyaan kepada pimpinan KPK pada saat itu. Dukungan legislasi apa yang diperlukan ya oleh KPK untuk membuat tugas-tugas atau pelaksanaan tugas KPK itu lancar dan efektif. Jawabannya ada 3 poin di sana. Pertama terkait dengan RKUHP karena kami memang menjawab pada saat itu dan sampai sekarang masih membahas RKUHP. Pasal-pasal di KUHP kalaupun mau dimasukkan yang begini-begini. Kemudian yang kedua, pimpinan KPK pada saat itu juga menyampaikan tentang perlunya revisi Undang-Undang Tipikor ya terkait dengan beberapa tindak pidana ya karena kita sudah meratifikasi Yungkak tetapi belum tercover beberapa itu untuk juga dimasukkan. Nah, yang ketiga itu bicara tentang revisi Undang-Undang KPK. Kalau jadi mau ketika direvisi, itu semangatnya adalah memperkuat begitu? Tentu, karena di sana juga disampaikan revisi untuk menguatkan antara lain perlu ada pengawas, soal SP3 secara terbatas dan lain sebagainya itu ada dan semua dokumennya masih ada sama sejak kami 2015. semua yang di 2015 itu November. Kemudian masuk pada saat itu proses uji kelayakan pimpinan KPK yang sekarang itu ya ada Pak Agus, Pak Syarif, Pak Saud, Bu Basaria, dan Pak Alex Marwata. Salah satu yang kami tanyakan dan itu ada secara ada dalam paper mereka, pandangan mereka tentang revisi Undang-Undang KPK. Semuanya mengatakan setuju tapi tentu dengan catatan untuk menguatkan. Jadi posisinya tidak untuk revisi Undang-Undang KPK ini apakah memang diterjemahkan menjadi poin-poin yang berada dalam draft saat ini? Nah, kemudian kan saya biar selesai ceritanya setelah itu ada lagi rapat
dengar pendapat dengan pimpinan KPK yang baru di bulan Januari 2016, ada juga pertanyaan karena kebetulan yang bertanya itu saya, itu sebagai anggota Komisi 3. Jawabannya juga setuju saja asal diinikan. Tapi begitu itu mulai menggelinding, ada elemen masyarakat sipil tertentu itu yang pokoknya ya tidak mau undang-undang KPK itu direvisi ya. Dan menempatkan undang-undang ini kayak kitab suci ya, padahal undang-undang dasar saja sudah diamandemen 4 kali ya. Itu kemudian mulailah agak berbalik gitu loh, teman-teman pimpinan KPK. Mulai tonnya bergeser dari setuju revisi asal menguatkan menjadi tidak setuju, tidak diperlukan revisi pada undang-undang KPK pada saat ini dengan alasan harusnya yang dibereskan adalah undang-undang tipikor dulu yang perlu dan lain sebagainya. Itu semua ada perjalanannya. Tapi kemudian dalam perjalanan itu pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dengan pemerintah kan terus menggelindingkan itu. Dan di 2017 kita kemudian sama-sama tahu ada RUU untuk perubahan undang-undang KPK yang kemudian mendatangkan kontroversi. Karena kontroversinya begitu besar, maka pada saat itu Presiden Jokowi mengatakan sudah ini karena menimbulkan keributan ditunda dulu. Baik. Sepakat pemerintah dengan DPR untuk menunda. Nah, kenapa sekarang kemudian diinikan di ujung masa jabatan? Karena DPR yang sekarang ini akan berakhir, maka harus kami sikapi secara politik. Ada RUU yang kemudian kami selesaikan, kami kebut. Contoh nih, saya akhir pekan ini tadi ya baru selesai rapat RUU KUHP. Baik. Selesaikan RUU pemasyarakatan, bukan cuma RUU KPK saja. Yang kita pertanyaannya adalah kalau memang ini sudah disetujui dan sudah didiskusikan dengan pimpinan KPK sejak 2015, mengapa sepertinya sekarang draft yang beredar itu jadi satu hal yang sangat tidak disukai dan pesan yang ada di sana adalah melemahkan KPK begitu? Ya kalau narasi bahwa revisi undang-undang KPK itu selalu akan melemahkan KPK, itu kan memang narasi yang dibangun dari sejak awal memang seperti itu. Apalagi ini dikaitkan dengan ketidakpercayaan terhadap misalnya DPR ya. Banyaknya anggota DPR yang kena masalah hukum, kena OTT, kemudian juga diproses hukum oleh KPK sehingga mindset yang dikembangkan oleh elemen masyarakat sipil tertentu seolah-olah kami itu yang di DPR itu semua bermental korup atau pro terhadap koruptor begitu loh ya. Padahal kalau kita lihat ada satu poin, saya bolak-balik sudah mengatakan ini ya, yang kita beri penguatan juga. Penguatan itu maknanya apa sih? Kalau ada kewenangan yang ditambahkan itu penguatan. Nah yang kami tambahkan itu adalah berupa penegasan dalam RUU itu. Karena ini kebetulan yang usul kami fraksi P3 adalah agar dalam RUU itu ditegaskan KPK punya kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan dalam perkara pidana tipikor dan TPPU. Di undang-undang sekarang tidak ada. Kewenangan yang diperkuat. Betul, begitu. Tapi diperkuat, apakah ditegaskan. Ada juga kewenangan yang dipangkas? Nah, itu kemudian ada yang menerjemahkan seperti itu. Ketika misalnya pasal yang mengatakan kan ada perdebatan ya ketika kami membahas itu ada yang berpendapat misalnya dan ini wajar saja bahwa udahlah KPK itu sebaiknya menyelidik dan menyidik saja, penuntutannya dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Ada yang berpendapat seperti itu harus kita hargai. Kemudian ada yang mengatakan termasuk yang seperti saya, sudahlah jangan kemudian kita kutak-atik yang itu ya. Kemudian ya namanya juga di DPR proses politik kan ada jalan tengah. Jalan tengahnya kemudian adalah penuntutan tetap tapi berkoordinasi dengan kejaksaan. Yang ini juga ketika diajukan kepada pemerintah kita sudah sama-sama tahu dari statement presiden itu pemerintah tidak mau menolak. Proses ini masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Ya, tapi sudah ada sikap yang diambil oleh pimpinan KPK, 3 pimpinan KPK. Apa yang akan dilakukan oleh DPR? Ya. Kami sih melihatnya begini saja, kalau dari konstruksi ketatanegaraan, KPK itu kalau dikaitkan dengan undang-undang, mereka ini user, bukan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Tentu boleh dalam alam demokrasi, jangankan lembaganya. Masyarakat siapa saja boleh mengatakan saya tidak setuju direvisi, atau saya tidak setuju kalau revisinya seperti ini. Itu wajar, dan cuma itu harus disampaikan. Ya, baik kepada presiden ataupun kepada DPR. Jangan kemudian disampaikan di teras KPK hanya kepada media,
tapi tidak sampai di DPR. Oke. Ini persis sama dengan persoalan Capim KPK yang dikontroversialkan itu. Baik Pak Arsul, kita masih akan mendiskusikan lagi mengenai hal ini, namun harus jeda dulu dan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan KPK tidak tamat akan kembali usai jeda. Anda menyaksikan Prime Time News pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan bersama anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani dan Ketua KPK periode 2003-2007 Taufikur Rahman Ruki. Pak Ruki, terima kasih nih akhirnya sudah bergabung bersama kami. Pak, Anda pernah memimpin KPK, lalu melihat gejolak yang ada sekarang secara internal, 3 pimpinan mengembalikan mandat kepada Presiden, lalu secara eksternal juga ada revisi Undang-Undang KPK. Apakah benar KPK arahnya akan tamat? Tidak, Alasannya? tidak akan tamat. Presiden punya kewenangan. Maaf, jangankan cuma 3. 5-5-nya mundur pun Presiden punya kewenangan untuk menggantikan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kenapa saya berkata begitu? KPK ini harus diselamatkan. Nah, kenapa mesti mengembalikan mandat? Ya mengundurkan diri itu sudah bagus. Ya. Cuman memang beda istilah saja. Mengembalikan mandat artinya mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri berarti Presiden punya kewenangan buat mengganti. Apakah nanti 2 dianggap cukup? Kalau menurut saya tidak. Mau dijadikan 3 atau mau dijadikan 5, kembali Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan Perpu. Tapi kalau saya sih bicaranya tentang tanggung jawab sebagai seorang manusia. Oke, bagaimana komentarnya nih? Kalau karena perbedaan pendapat lantas kita harus meninggalkan tanggung jawab, ya menurut saya sih kurang pas lah. Berlebihan? Kurang pas, kurang malah, bukan berkelebihan. Kurang malah gitu. Oke. Jadi dalam ketidaksepakatan terhadap kebijakan-kebijakan negara, saya tidak mengatakan kebijakan presiden, kepala pemerintah, kebijakan negara, karena menyangkut unsur DPR dengan kita harus memberdiri dan membawa organisasi ini sampai ke batas akhir, sampai masa jabatan habis. Toh tinggal 2 bulan lagi. Ya. Kenapa kita seolah-olah harus menjadi stuck gitu loh, lantas frontal, terus ditinggalkanlah organisasi ini di tangan KPK. Masih beruntung masih ada 2 orang anggota, 2 orang pimpinan, yaitu saudari Basaria Panjaitan dengan saudara Alexander Marwata. Revisi Undang-Undang KPK ini kan disoal ya Pak ya, dan dijadikan salah satu alasan pengembalian mandat tersebut. Pak Arsul tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukan barang baru begitu, sudah ada sejak diusulkan bahkan sejak periode kepemimpinan Bapak. Alasannya apa? Bukan diusulkan barangkali Mbak Ani, bahwa kita pernah melakukan pembicaraan itu Sudah dalam satu rapat dengar pendapat. Baik. Itu. Bagaimana Pak? Kalau soal perbedaan pendapat mengenai masalah pembahasan undang-undang, itu masih banyak cara untuk mengcounternya. Misalnya katakanlah undang-undang yang disahkan ya. Bisa saja nanti KPK itu punya legal standing. Pegawai KPK dan KPK punya legal standing untuk melakukan uji materi atau judicial review. Oke. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah undang-undang yang dibuat itu tidak bertentangan dengan undang dasar, atau menguji apakah bertentangan dengan undang-undang lain lewat Mahkamah Agung. Jadi punya cara. Nah, setelah itu ya terserahlah, masih punya cara. Tapi menurut saya tidak etis kalau harus diikuti dengan langkah-langkah mengundurkan diri. Tapi sekali lagi ini adalah hak pribadi. Oke. Silahkan memang kalau mengundurkan diri, tetapi ini bukan berarti ending buat KPK. Oke. Karena Revisi Presiden punya hak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Baik, terkait revisi Undang-Undang KPK ini sendiri, apakah memang dirasa perlu? Saya merasa perlu. Oke, Anda sudah membaca draftnya Pak Ruki? Belum. Oke. Tapi saya merasakan perlu berdasarkan pengalaman praktek saya. Berada di KPK selama 4 tahun dan ditambah dengan PLT selama 1 tahun dan mengikuti perjalanannya. Alasannya apa? Dulu waktu 4 tahun pertama, hampir tidak ada masalah. Dan saya mengatakan tidak perlu. Periode kedua juga sampai mengatakan tidak perlu. Tapi begitu periode ketiga, di mana saya menjadi PLT, saya dihadapkan kepada sebuah kenyataan, sebuah fakta hukum. Bahwa ada orang-orang yang mengajukan pra-peradilan dan permohonan peradilannya diterima oleh pengadilan. Dengan kata lain, penyidikannya dinyatakan batal oleh pengadilan. Terus yang bersangkutan kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mau diapakan? Dikeluar seharusnya secara hukum apabila penetapan penyidikannya SPDP-nya dibatalkan oleh pengadilan, maka
KPK atau siapapun penyidiknya harus mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Tapi ketika SP3 tidak dikeluarkan, mau diapakan? Ya. Yang kedua, ini juga fakta. 2 kasus saya menghadapi kenyataan bahwa orangnya sudah tidak bisa dibawa ke pengadilan karena kondisi fisiknya sudah sangat repot, sudah koma berat, sudah stroke berat, bahkan kencingnya pun sudah pakai kateter. Diajak ngomong pun sudah tidak memberikan respon, tapi statusnya sebagai tersangka. Lantas ketika kita paksakan bawa ke pengadilan, hakim mengembalikan itu kepada jaksa. Dalam istilah hukum disebut need on faculty. Oke. Kemudian karena dikembalikan kepada jaksa, terus mau diapakan di tingkat penuntutan? SPDP aja kita nggak punya, bagaimana menghentikan penuntutan? Apa mesti dibiarkan dia sampai mati tetap dalam status tersangka sementara tidak mungkin bisa Artinya diadili? poin-poin dalam draft revisi Undang-Undang KPK yang ada saat ini adalah Anda setuju bahwa itu memperkuat KPK? Beberapa poin saya anggap itu perlu, tetapi kembali lagi dengan mekanismenya pengawasan yang benar. Misalnya jangan SP3 itu menjadi semacam apa bargaining position yang tidak sehat. Komoditi. Maaf, misalnya di lingkungan kepolisian kejaksaan seolah-olah SP3 itu menjadi komoditi kalau istilahnya Pak Asrul, ya. Cucuk cabut. Nah, di KPK itu mesti diawasi. Nah, oleh karena itu pemberian hak hukum untuk mengeluarkan SPDP harus diberikan secara terbatas dan di dalam mekanisme pengawasan yang ketat. Oke, itu sudah ada dalam draft revisi undang-undang. Semangatnya begitu. Ya. Dan sekali lagi, kalau saya menyambung Pak Ruki, ini kan juga terlepas seperti apapun isinya, ini kan baru RUU. RUU itu kan masih akan dibahas, diperdebatkan, ya. Karena ini inisiatif DPR, maka dimnya dari pemerintah. Artinya aspirasi teman-teman itu bisa disampaikan kepada pemerintah. Tapi untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, presiden dalam hal ini, itu kan juga dulu dibutuhkan sikap yang tidak emosional, yang tidak sekedar pokoknya saya nggak mau, pokoknya harus ditolak RUU Tapi Pak, pembahasan DIM Gitu ini loh. kenapa digelar tertutup Pak di Panja Balek gitu, sehingga publik sepertinya tidak teryakini begitu bahwa semangatnya adalah memperkuat. Lah, kan pertama, kalaupun dibuka kan ribut terus, ya ribut terus ya. Tapi di dalam itu juga sama-sama menjaga. Kami itu berdebat, kan tadi saya sampaikan juga sama Mbak Ani misalnya. Ada pendapat yang mengatakan Pak Ruki, KPK itu katakanlah cukup penyelidikan dan penyidikan. Itu pendapatnya fraksi tertentu gitu ya, atau anggota balik kita hormati. Tapi kan yang lain mengatakan, sudahlah yang itu jangan dikotak-atik. Saya menambahkan Pak Ruki, kami fraksi P3 menambahkan, yang namanya kewenangan KPK dalam melakukan eksekusi ini belum jelas apakah ada atau tidak, maka itu ditegaskan di situ ya. Kemudian misalnya soal penyadapan, kami berdebat lama apakah seperti kita ngikuti model RUU undang-undang terorisme yang ke pengadilan atau cukup di Dewan Pengawas. Nah kalau ke pengadilan kan tambah ribut lagi, belum apa-apa ini pasti nanti sudah bocor dan segala macam. Oke, kalau begitu ke Dewan Pengawas saja. Nah ya, masih berdebat lagi nih, Dewan Pengawasnya itu DPR maunya seperti proses untuk pimpinan KPK. Presiden kemudian mengatakan enggak lah, pansel dan kemudian langsung diangkat oleh Presiden. Jadi masih itu terbuka prosesnya. ini. Itu ya? Alasan tertutupnya karena memang takutnya ribut begitu, bukan karena ada nego-nego yang tidak bisa diketahui publik. Apanya yang mau dinegosi? Apa ini undang-undang lembaga penegak hukum kok apa yang mau dinego? Nggak ada yang dinego. Lain dengan katakanlah nih mohon maaf, undang-undang pertanahan atau undang-undang katakanlah sumber daya air yang penuh dengan kepentingan. Kalau itu ada negonya rupanya ya. Saya baru tahu. Apanya yang mau dinego? Kalau ya saya tidak ingin mengatakan dua undang-undang itu ada negonya ya, tapi ini apa kepentingannya gitu loh untuk nego soal kelembagaan gitu ya. Ada. Ya, gimana Pak Ruki? Tanggapan saya begini, kalau kita bicara normatif, memang masih bisa dibicarakan, terbuka, ada DIM. Tapi sekarang kita ini sudah injury time Pak Arsul, ada sorted sekali. Tanggal 20, tanggal 1 Oktober, masa jabatan Bapak habis. Betul. Ini sudah tanggal 15. Kapan lagi kita mau mendiskusikan itu dengan publik gitu loh. Yang terasa oleh kita, oleh kami nih rakyat nih, saya rakyat, dan termasuk salah satu pemerhati KPK. Ini kita nih kayaknya seperti mau ditohok nih. Nah, 5 menit terakhir, betul. Injury time, sudah auto semakin penggodokan mepet, dengan jadi cepat dan maaf,
Ya. Maaf sekali lagi, maaf. Saya yang mantan ketua KPK dan termasuk salah seorang yang menyusun Ya. RUU ini pun dulu Ya. itu sampai sekarang aja saya nggak pernah tahu tuh, nggak Oke, pernah diajak baik. bicara gitu. Nah, Ya. jadi saran Pak Ruki ini apa? Mengingat waktu yang sudah semakin mepet, kita akan diskusikan itu di segmen berikut. Saya kembali harus jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Anda menyaksikan Prime Time News, pemirsa, dan kembali saya akan lanjutkan dialog di sini. Pak Ruki, tadi Anda sudah menyatakan bahwa waktu sudah semakin mepet. Apa yang akan Anda sampaikan, masukan Anda kepada DPR? Silakan. Tegas saja, ditunda sajalah pembahasan RUU perubahan Undang-Undang KPK ini, karena ini bisa dicatat sosial. Sebuah undang-undang itu kan harus memenuhi aspek legal, aspek sosial, aspek psikologis, politis. Meski pada gitu. dasarnya Anda sepakat bahwa undang-undang ini direvisi. Pada dasarnya harus direvisi, tapi pada injury time seperti ini dan semangat ketertutupan dan semangat saling curiga, teman-teman penggiat korupsi yang berada di lingkungan KPK curiga. Ini DPR ini memang selama ini punya dendam membara kepada KPK. Sementara itu orang-orang DPR juga bercuriga kepada KPK. Ini mau dibawa kemana nih KPK? Dalam suasana bercuriga ini lantas kemudian masing-masing pihak kukuh. DPR kukuh dengan kewenangannya, undang-undang mesti dirubah. Baik. Sementara itu orang-orang KPK juga kukuh dengan tidak mau. Yang terjadi sekarang pimpinan KPK dengan teman-teman yang lain mengundurkan diri, DPR jalan terus. Semangat memperkuat, apakah Anda bisa melihat itu dalam revisi undang-undang yang sekarang? Secara substansial saya tidak bisa mengatakan itu karena jujur saja kita belum pernah diajak bicara. Oke, baik. Mbok, yuk pansus RUU KPK ini sekali-sekali ngajak kita bicara Baik. gitu loh. Pak Arsul, masih punya waktu untuk itu. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan bahwa semangat itu ada? Ya, tentu terlepas dari soal ditunda atau tidak ditunda, apa yang disampaikan Pak Ruki kalau bagi saya pribadi atau fraksi P3 nggak ada masalah bahwa kita masih punya waktu paling tidak ya 2 minggu ke depan dan kemudian bisalah minta masukan dari para tokoh, para ahli dan lain sebagainya itu ya. Ini juga ada juga ahli yang kemudian ada di tim pemerintah. Baik. Ya. Tetapi ya ini kan terpulang juga kepada DPR secara keseluruhan karena di DPR kan ada mekanisme, ada 10 Baik. fraksi, ada kemudian pengambilan keputusan bisa musyawarah, kalau nggak sepakat musyawarah bisa dengan voting kan kayak begitu ya. Tapi kalau ditanya ke saya pribadi, saya tidak ada masalah untuk artinya ini agak bukan sebenarnya nggak terbuka, agak membuka diri lah ya. Lebih banyak itu tidak masalah. Baik, Pak Arsul, terima kasih banyak. Pak Ruki juga terima kasih banyak sudah hadir di Prime Time News pada sore hari ini. Terima kasih.